It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Di Manggala Saputro. Kali ini Football Time akan membahas tentang bursa transfer. Bener Bursa banget. transfer khususnya dari Persija Jakarta. Nah, ini kabar terbaru, Persija Jakarta akan kedatangan pemain lama tapi rasa baru ya, Mas. Karena yaitu adalah pemain yang sebelumnya dipinjamkan. Nah, itu adalah pemain yang dimaksud adalah seorang back berlabel timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan seorang Ryuji Utomo. Nah, karena kan Ryuji Utomo ini kabarnya sebelumnya kan dipinjamkan ya, Mas, menjalani masa pinjaman di klub Liga Malaysia bersama Penang FA. Nah, ini bagaimana Mas soal statistik dari seorang Ryuji Utomo setelah dipinjamkan ke Penang FA? Nah ini Mas, sebenarnya yang dikatakan Mas Irfan tadi, ada pemain baru tapi rasa lama. Memang bisa dikatakan seperti itu Mas, karena Ryuji Utomo tentunya datang kembali ke Persija Jakarta dengan kualitas yang lebih Mas. Terbukti kemarin juga mendapatkan jam terbang di timnas Indonesia Mas ya. Padahal sebelumnya di Persija Jakarta mungkin belum terlalu terlihat banget. Nah, terus kalau bisa dikatakan nih, tadi disinggung terkait dengan statistik, Ryuji juga selalu tampil penuh nih Mas di Penang FA. Hanya tercatat 7-6 laga dia absen karena ada beberapa yang cedera dan juga tidak hadir di bench. Nah itu total kalau keseluruhan dia telah memainkan 15 laga bersama Penang FA Mas di Liga Super Malaysia atau MLS. Nah berarti bisa dikatakan peminjaman Ryuji Utomo dari Persija Jakarta ke Penang FA itu bisa dikatakan cukup berhasil ya Mas, karena Ryuji Utomo meskipun berstatus sebagai pemain pinjaman tapi mendapatkan menit atau mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak ya sebagai pemain bertahan di Penang FA, dan hal itu juga menjadi keuntungan bagi Ryuji Utomo setelah nanti kembali ke Persija Jakarta dan juga mungkin bisa langsung diturunkan itu di Liga 1 2021. Nah ini kalau kita lihat ini pengaruh Ryuji Utomo ketika gabung dengan Penang FA, ini Penang FA berhasil bertengger di posisi ketiga klasemen akhir Mas, Liga Malaysia, karena kan Liga Malaysia udah memastikan juaranya nih Mas. Kalau Liga Indonesia baru main, tapi Liga Malaysia malah udah memastikan juara, yaitu Johor Darul Ta'zim. Nah Penang FA berhasil mengumpulkan 41 poin nih Mas. Itu kalau kemarin itu ketika dikutip dari Transfermarkt itu statistik dari Penang FA berhasil mencatatkan 37 gol dan kebobolan 30 gol. Jadi surplus 7 gol Mas. Nah itu kan berarti catatan luar biasa nih dari pemain lini pertahanan, dan salah satunya di situ ada Ryuji Utomo. Nah kalau berbicara soal bursa transfer nih Mas di Liga 1 2021 kan kabarnya akan dibuka pada 28 ya atau 26 Oktober 2021, dan mungkin sedangkan masa peminjaman dari Ryuji Utomo itu akan berakhir pada 30 November 2021 setelah pada tahun lalu 2020. Benar, sejak dipinjamkan pada tahun lalu yaitu di Desember 2020. Nah ini berarti bisa jadi kekuatan baru nih Mas untuk Persija Jakarta. Melihat mungkin di pemain di lini belakang mungkin masih bisa dikatakan sebenarnya nggak terlalu itu ya Mas, nggak terlalu bermasalah banget nih. Tapi kalau adanya Ryuji tentunya malah tambah membuat lebih solid. Cuman di sini apakah ada permasalahan baru nih ketika Ryuji nanti kembali ke Persija Jakarta? Melihat dari beberapa laga terakhir, Angel Alessio itu selalu memasang duet Yan Mota dan juga Ottavio Dutra dan Maman Abdurrahman terakhir. Ini menjadi kabar baik sekaligus buruk ya Mas. Kabar baiknya Ryuji Utomo bisa kembali bergabung atau kembali berseragam macan kemayoran. Sedangkan kabar buruknya atau persoalan barunya mungkin akan dialami atau dirasakan oleh pemain bertahan Persija Jakarta lainnya. Termasuk di situ ada duet yang sebenarnya menjadi inti, yaitu ada Yan Mota dan juga Ottavio Dutra. Dengan kembalinya itu maka persaingan di lini belakang Persija Jakarta semakin ketat ini Mas. Makanya nih Mas. Otomatis pelatih dari Persija Jakarta Angelo Alessio akan berputar otak untuk siapa ini yang akan dijadikan pemain inti, dan otomatis ada satu lagi yang akan tersingkir gitu. Iya, kalau kita lihat nih Mas, ini di sisi lain dari itu ada dua pemain yang masa kontraknya akan habis nih, ada Ottavio Dutra dan juga Marco Motta. Tapi kalau saya yakini Ottavio Dutra pengaruhnya juga sangat luar biasa di lini pertahanan Persija Jakarta. Terbukti juga dari 7 laga kebobolan 6 gol nih Mas. Benar. Tadi yang habis Marco Motta dan juga Ottavio Dutra. Berarti tapi Yan Motanya masih? Yan Mota masih Mas, karena masih 21 tahun juga, baru dikontrak 2021. Nah ini mungkin Mas, kalau kita lihat nih, ada skema yang dipersiapkan oleh manajemen Persija Jakarta ketika Ryuji Utomo kembali nih Mas. Nah salah satunya karena di sini memang Persija Jakarta itu sebenarnya krisis di posisi gelandang tengah ataupun gelandang kreatif atau gelandang serang.
Nah ini bisa dikatakan, ini Mas Evan itu juga nih, ini bisa dikatakan nanti ada salah satu opsi, yaitu pemain asing Persija Jakarta salah satunya nanti akan dipinjamkan dan Persija Jakarta akan mendatangkan pemain asing baru berposisi sebagai gelandang serang ataupun gelandang tengah. Kalau mengingat tadi Mas pemain asing Persija Jakarta yang kontraknya akan habis kan tadi Marco Motta ya, tapi kan Marco Motta posisinya sebagai seorang fullback ya, maka pastikan tetap aman meskipun kedatangan seorang Ryuji Utomo, dan yang pemain posisi yang terancam pastinya adalah Octavio Dutra ataupun juga Yan Mota. Sedangkan Yan Mota sendiri kontraknya masih jangka panjang, apalagi dirinya juga merupakan pemain yang masih muda ya, 22 tahun. Nah kalau menurut kita bisa dikatakan malah Octavio Dutra ini yang posisinya malah terancam gitu. Nah tapi kalau tadi kebutuhan soal pemain asing ya otomatis keputusan terbaik dari Angelo Alessio dan juga manajemen Persija Jakarta meminjamkan Yan Mota begitu. Tapi juga sangat disayangkan sih kalau dipinjamkan. Umurnya masih muda banget Mas, 22 tahun. Masih bisa ketika kembali itu bisa lebih matang lagi seperti layaknya Ryuji Utomo Mas. Iya kan? Itu langsung matang, langsung nyetel juga, terus dipanggil timnas juga mendapatkan kepercayaan menit bermain lebih. Nah, kalau di Persija Jakarta mungkin kenapa Octavio Dutra nanti bisa jadi dipertahankan karena senioritasnya di lini belakang memang dibutuhkan banget Mas. Ada juga pengalamannya pasti. Meskipun di situ ada Maman Abdurrahman sebenarnya Mas ya. Nah ini kita tunggu nih nanti kira-kira skema apa yang nanti disiapkan oleh Bambang Pamungkas selaku manajemen juga atau manajer dari Persija Jakarta terkait dengan siapa nih nanti yang mungkin bisa jadi dikorbankan setelah datangnya Ryuji Utomo, karena Ryuji Utomo juga tidak mungkin datang kembali ke Indonesia itu selain dia juga udah tambah matang malah dicadangkan. Nah kalau ini Mas, kalau misal pun tidak ada yang dikorbankan nih, tetap dipertahankan semua. Di situ ada 4 pemain bertahan ya yang memiliki pengalaman seperti Ryuji Utomo, Yan Mota, kemudian Octavio Dutra dan juga Maman ya. Nah itu juga bisa menjadi solusi Mas, meskipun tidak menjual, tapi ya itu harus bergantian, harus berotasi untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain yang cukup merata. Mungkin seperti kemarin nih Mas, Maman Abdurrahman itu agak sedikit digeser ke kanan. Ya kan, agak sedikit digeser ke kanan. Itu jadi bek kanan kemarin menggantikan Marco Motta. Tapi mengingat juga Angelo Alessio itu juga akrab dengan formasi 352 Mas. Bisa jadi nanti 3 back tengahnya nanti dipasangkan secara bersamaan dan salah satunya antara Ryuji ataupun Maman. Tapi kalau kita tengok mungkin Maman lebih siap di lini belakang karena udah 7 laga melewati 7 laga bersama Persija Jakarta di Liga 1, sedangkan Ryuji nanti bisa dicoba di gelandang bertahan Mas. Lebih memajukan Roy Chan karena Ryuji juga kita tahu dia mempunyai kapasitas untuk bermain sebagai gelandang box to box. Dan setelah itu berarti persoalan di lini belakang sudah selesai ya Mas. Nah untuk itu slot pemain asing memang sudah habis. Bahkan untuk andai kata tetap mendatangkan pemain asing, pemain lokal bertipikal sebagai gelandang ya otomatis tetap pemain lokal. Nah siapa ini? Karena udah dipancing sekalian saja Mas. Ini kalau Ryuji tadi mungkin bisa ada beberapa skema tadi ya Mas, antara meminjamkan salah satu pemain asingnya atau Yan Mota karena posisinya sama, ataupun tetap memasukkan Ryuji tapi dengan mengubah skema formasi. Nah kalau yang ini tadi yang disebutkan Mas Irfan, kira-kira siapa nih condong? Karena mungkin kalau harus mengorbankan Yan Mota dengan usia yang masih muda kayaknya impossible nih Mas. Iya kan, sangat disayangkan juga. Berarti kan lebih merujuk ke gelandang kreatif rasa lokal ataupun lokal. Nah, kira-kira siapa nih Mas? Nah karena memang kalau memang diakui ya Mas, kebutuhan Persija Jakarta saat ini memang berada di sektor gelandang ya, sektor tengah. Kalau di sektor belakang itu sudah mumpuni, kemudian juga sektor penyerangan mungkin masih cukup perlu mengasah Marco Simic kembali ya. Cuman mengasah aja ya Mas ya. Tidak perlu mengganti sektor gelandang setelah ditinggalnya Mark Klok dan juga Evan Dimas. Nah ini sangat terasa. Nah kan kata pun untuk kembali mendatangkan pemain yang memiliki kualitas di sektor gelandang tidak perlu asing ini juga bisa Mas, yaitu main lokal. Dan kabar yang cukup beredar, yang banyak beredar itu Evan Dimas ini Mas. Evan Dimas kabarnya banyak dibicarakan akan kembali diboyong oleh Persija Jakarta. Ini bagaimana ini Mas? Nah sebenarnya juga mengejutkan juga Mas. Evan Dimas itu dicarakan 2020, tapi menjelang 2021 kenapa malah lockout nih, malah pergi dari Persija Jakarta pindah ke Bayangkara. Sedangkan di Bayangkara juga sudah banyak banget meskipun para pemain tengah berkualitas. Nah kalau saya rasa dia kembali ke Persija Jakarta, dia akan mendapatkan peran penting lagi Mas. Nyawa Persija Jakarta seperti 2020 kemarin.
terbukti di Persija Jakarta dia berhasil mencatatkan 2 gol dari 2 penampilan. Dengan di Bayangkara dia main 5 penampilan itu hanya tercatat starter 1 kali Mas. Dan ironi kan? Kontribusinya? Nah kontribusinya juga minim. Belum mencatatkan gol maupun assist karena menit bermainnya juga sedikit banget Mas. 16 menit, 20 menit. Karena kan memang persoalannya juga sering dipanggil timnas. Itu. Oh ya. Tapi memang kalau kita lihat Paul Munster ketika pun ada Evan Dimas seperti layaknya di laga kontra Persib Bandung itu juga tidak memprioritaskan Evan Dimas untuk main Mas, karena Paul Munster itu mempunyai karakteristik siapa pemain yang siap dia akan diturunkan. Dia juga nggak terlalu matengkan dengan satu pemain saja. Nah, sedangkan di Persija Jakarta seperti kita ketahui kan memang udah pakem nih Mas, kalau memang pemain itu memang udah nyetel di lini tengah, di lini depan itu bahkan menjamin. Ya kan Mas, seperti layaknya Roy Jan itu kan sudah terjamin tuh di lini tengah, Marco Simic di lini depan. Jadi peluang mainnya malah lebih besar di Persija Jakarta sebenarnya. Nah itu tadi terkait Evan Dimas nih. Kira-kira gimana nih Mas? Ini Evan Dimas bakalan merapat ke Persija Jakarta ataupun malah kalau ke Malang kayaknya nggak mungkin ya Mas? Nah ini juga soal kepindahan dari atau transfer dari Evan Dimas ini memang cukup cepat banget ya Mas. Setelah pada tahun 2019 itu memutuskan pindah dari Selangor kembali ke tanah air bersama Barito Putra. Itu pada tahun 2020 itu langsung bergabung dengan Persija Jakarta dan belum genap 1 tahun lagi itu sudah pindah ke Bayangkara FC, meskipun juga sempat mendapatkan beberapa konflik ya karena diinginkan untuk bisa kembali ke Persebaya Surabaya. Nah kalaupun ini nasibnya akan kembali ke Persija Jakarta sendiri itu juga nampaknya tidak begitu menghormati dengan kontraknya di Bayangkara FC karena baru bergabung pada musim ini ke Bayangkara FC tapi justru harus kembali lagi ke Persija Jakarta. Itu seperti kayak main-main gitu ya Mas. Nah itu bisa jadi seperti itu Mas. Tapi kalau ada hitam di atas putih terkait dengan biaya transfer dan juga charge yang bisa ditunaikan oleh bos Persija Jakarta, kayaknya masih terrealisasi bisa ini Mas. Karena sang pemain juga mungkin nggak betah nih kalau lama-lama bermain di skuad cadangan, ya kan, atau turun dari bench. Nah ini tapi kalau kita lihat nih Mas. Kan Evan Dimas selain ke Persija Jakarta ada nggak nih? Atau mungkin malah ke Arema Malang karena Arema kita tahu banyak banget itu isu ya terkait mendatangkan pemain. Kemarin juga Irfan Bahdim, terus kemarin juga udah pernah diisukan dengan Greg Nokolo. Lah ini kira-kira Evan Dimas gimana nih? Bisa nggak nih? Ada kemungkinan ke Arema juga nggak nih? Nah, kalau peluang Evan Dimas, sebenarnya peluang Evan Dimas keluar dari Bayangkara sendiri cukup kecil ya Mas, karena memang tadi memiliki kontrak, tapi apapun masih bisa terjadi mengingat bisa transfer akan kembali dibuka dan kemudian keputusan juga ditentukan oleh kedua belah pihak ya Mas, baik klub maupun juga pemain. Nah untuk Evan Dimas sendiri memang rumornya sangat kuatnya kembali ke Persija Jakarta. Kalaupun ke klub lain seperti Arema FC itu juga sempat ada rumor-rumor sedikit, tapi memang lebih kuatnya ke Persija Jakarta andai kata keluar dari Bayangkara FC. Oh, kan saya kira karena ada embel-embel Persebayanya jadi nggak mungkin lah, tapi masih ada ya, masih ada peluang ya. Tapi kalau kita lihat di pilihan kontrak juga Mas, untuk transfer market itu kontrak hingga akhir musim. Nah ini kalaupun itu nanti ada cas atau uang refund untuk mengembalikan uang kontrak tersebut, saya rasa nggak terlalu besar nih Mas, karena memang di situ nggak seperti ketika dikontrak 2 tahun 3 tahun. Nah itu beda kasus nih, bahkan bisa dikatakan itu lebih dari kontrak yang udah ada, biasanya seperti itu. Tapi kalau ini kontrak hingga akhir musim, saya rasa mungkin masih bisa lah nanti manajemen Persija Jakarta untuk melakukan negosiasi terkait itu ketika benar-benar ingin memboyong pulang seorang Evan Dimas. Nah, baru Mas statement dari seorang manajer dari Persija Jakarta ya, Bambang Pamungkas atau BP itu menyatakan memang ada peluang untuk Persija Jakarta tetap mendatangkan pemain baru ya. Nah, tapi untuk sejauh ini itu pelatih Bambang Pamungkas ini mengatakan bahwa pelatih dari Persija Angelo Alessio masih fokus atau masih ingin menggunakan atau memanfaatkan skuad yang ada saat ini. Benar Pak. Ini kalau kita lihat memang Angelo Alessio itu nggak terlalu muluk-muluk nih ya pelatihnya Mas. Nah ini kalau kita lihat nih Mas, ini kalau kemungkinan Persija Jakarta juga mendatangkan gelandang selain Evan Dimas juga ada nih Mas. Kalaupun nanti dikaitkan dengan pemain asing, karena beberapa pekan kemarin itu banyak banget beredar terkait dengan beberapa nama mantan pemain asuhan dari Angelo Alessio. Waduh, itu berarti ada kaitannya dengan pemain Chelsea, Juventus atau juga Italia ini. Bertipikal marquee player nih kalau di Indonesia seperti itu kan. Musim-musim pas tahun 2016 atau 2017 itu ya. Sama seperti statusnya Marco Motta. Marco Motta kan juga gitu karena kan dia juga pemain berbintang Mas, bekas pemain timnas Italia senior juga kan. Nah, ini bisa jadi hal itu bisa terrealisasi karena mengingat ada kurang lebih itu 3 pemain
3 pemain yang saat ini berstatus free transfer dan juga masih aktif bermain tentunya. Namun kalau kita lihat dari segi usia, memang usianya di atas 30 tahun Mas semua itu. Nah, tapi itu bisa kemungkinan didatangkan oleh Angel Alessio karena ada hubungan keterikatan tadi. Nah, ini ada 3 pemain nih Mas, ada 3 pemain yang berlabel mantan pemain timnas Italia dan juga notabene juga anak asuh dari mantan anak asuh dari Angel Alessio, yaitu yang pertama ada Giuseppe Rossi, yang kedua ada Sebastian Giovinco, yang ketiga ada Graziano Pelle. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan Persija Jakarta, ada sosok Sebastian Giovinco Mas. Ini mantan pemain Al Hilal di Arab Saudi. Ini diputus kontrak padahal dia berprestasi banget Mas di Arab Saudi, memberikan gelar hingga 3 gelar kalau nggak salah, 3 gelar Liga Arab. Tapi diputus kontrak oleh Al Hilal di musim ini. Statusnya bebas transfer berusia masih 34 tahun, seumuran Marco Motta. Nah, itu bisa jadikan opsi kalau membutuhkan pemain asing. Terlebih juga ada keterikatan antara pemain tersebut dengan Angel Alessio. Nah, itu bisa terjadi andai kata Persija Jakarta meminjamkan atau melepas satu pemain asingnya saat ini dimiliki begitu. Ya, Mas. Nah, tapi ya tadi Mas, dilihat dulu dari keuangan. Karena market player, market player kan kita lihat juga nggak main-main nih. Tidak murah lah. Tidak murah kan untuk harga pasarannya. Apalagi di sepak bola Indonesia ya. Nah, benar banget. Terlebih juga udah punya Marco Motta. Ini kan juga bisa tidak menyeimbangkan neraca keuangan dari Persija Jakarta kalau mendatangkan market player. Nah, itu tadi Mas terkait dengan bursa transfer terkini Persija Jakarta. Selain tadi kepulangan dari Ryuji Utomo dan skema gimana nanti Ryuji Utomo bisa andil besar di Persija Jakarta. Mungkin itu aja Mas ya yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.